Ciao Bella, welcome back. Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita bakal bahas seputar persiapan CPNS. Pertama-tama kenalin, aku Nadia Triutami sebagai analis penataan kawasan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin. Aku lulusan dari Universitas Diponegoro, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, atau biasa disebut dengan planologi atau biasa dikenal dengan sebutan tata kota tahun 2020. Aku ikut tes CPNS itu di tahun 2021 dan alhamdulillahnya aku lulus dalam sekali percobaan tes. Dan alhamdulillahnya lagi aku udah 100% di bulan Maret 2023 kemarin. Sebelumnya di Instagram aku udah bikin Q&A terkait seputar dengan persiapan tes CPNS. Jadi buat pertanyaan kalian bakal kita bahas di video ini ya. Dan juga buat kalian yang penasaran gimana sih tips dan juga trik buat lulus tes CPNS dalam sekali percobaan, keep on watching and let's get started! Yang pertama tentunya adalah belajar. Nah, gimana cara belajarnya? Kalau aku, waktu itu aku udah belajar dari jauh-jauh hari, kayak udah berbulan-bulan, bahkan sebelum aku tahu bakal ada gak sih bukaan tes CPNS di tahun itu, atau di tahun depannya, atau di tahun depannya lagi, kayak gitu ya. Jadi waktu itu bertepatan aku lagi sibuk nyiapin skripsian dan juga nyiapin wisuda. Waktu itu aku kayak dipaksa sama ayuku, kayak kamu cobain deh, kamu harus ikut tryout waktu itu. Dan waktu aku lihat-lihat ya, soal-soal tes CPNS itu kayaknya nggak susah-susah amat sih waktu itu. Jadi cobalah aku tryout waktu itu, dan ternyata skor aku 325. Dan itu aku agak shock, tapi emang sih kalau dibandingkan dengan standar skor orang-orang yang udah lulus di tahun kemarin, itu skornya udah di atas 360, which is itu skor aku jauh di bawah standar kan di situ. Nah, mulai dari situ aku mulai deh konsisten buat belajar. Buat sumber belajarnya, aku tuh banyak banget sih sumbernya. Yang pertama, yang paling utama itu adalah aku nyiapin niat sih. Aku nyiapin niat untuk belajar. Nah, itu aku harus belajar biar lulus PNS. Nah, aku belajarnya itu dari aku ngumpulin nih soal-soal materi-materi belajar gitu ya. Dan juga sebelumnya karena ayuku sebelumnya itu udah lulus tes CPNS, jadi materi-materi belajar dan lain sebagainya itu soal-soal yang ayuku punya itu dikasihlah ke aku. Dari situ aku mulai belajar tuh. Nah, setelah itu aku juga belajar dari grup-grup WhatsApp, terus Telegram, terus Line dan lain sebagainya, yang di situ ada grup yang bahas soal-soal tes CPNS. Nah, di situ aku juga mulai belajar dari situ. Soalnya biasanya mereka itu ngirimin soal-soal tuh kayak daily gitu ya, sehari bisa 5 soal bahkan lebih gitu kan. Dan juga nontonin video-video di YouTube ya yang belajar-belajar CPNS gitu, misalnya dari channel YouTube-nya Viracun, terus dosen Deso, Fandi AP. Di situ udah banyak banget sih aku nemu kayak pembelajaran dan juga ngerjain contoh-contoh soal kayak gitu kan. Di situ menurut aku sumber dan referensinya cukup jelas dan menurut aku sangat-sangat bermanfaat untuk belajar di situ. Setelah itu, setelah aku mengerjakan semua soal yang aku punya, jadi aku ngerasain kayak, wah kayaknya aku perlu deh buat ikut les online. Jadi waktu itu aku juga ikut deh les online di Ayo CPNS. Aku yakin buat Bella yang udah pernah ikut tes CPNS sebelumnya, itu pasti pernah dong belajar di Ayo CPNS, atau pernah denger lah seenggaknya ya. Jadi kenapa aku ikut les online waktu itu? Karena di situ aku ngerasain kayaknya kurang sih buat cuma ngandelin belajar sendiri kayak gitu kan. Terus aku juga kayak butuh kayak referensi lah ya, referensi buat belajar lebih kayak gitu kan, kayak lebih intensif kayak gitu. Dan sebenarnya ada sih kayak pilihan kenapa nggak les offline gitu ya, kenapa lebih milih les online, karena yang pertama itu aku ngerasain kayak kegiatan aku itu cukup hektik ya, dan kebetulan waktu itu aku tuh udah kerja ya, jadi aku tuh udah sibuk dengan pekerjaanku dan juga hal-hal lain gitu ya. Kalau les online itu kayak lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel. Kalau misalnya kalian bisanya pagi, ya udah kerjainnya pagi, dan juga gak perlu transport harus ke tempat les gitu kan ya, dan juga kayak lebih hemat waktu gitu loh. Kalau misalnya les offline kan kayak harus ke sana tuh, ke tempat lesnya, dan itu menurut aku kayak lebih
nyaman aja sih aku buat les online. Nah, disitulah aku pilih les online di Ayo CPNS. Sistem belajar aku tuh lebih ke ngerjain soal. Jadi kayak aku ngerjain soal dulu nih. Kalau misalnya aku udah kebentur, aku baru deh baca materinya lagi gitu kan. Kenapa aku lebih suka ngerjain soal? Karena di situ kita bisa lebih mengestimasi kemampuan kita gitu. Kalau misalnya kita udah lebih sering ngerjain soal, kita tuh jadi lebih aware sama soal itu soal maunya apa gitu kan. Dan juga kayak kalau ngerjain soal kita tuh bisa tahu, oh aku ternyata ngerjain soalnya butuh waktu 40 detik misalnya. Nah kalau kayak gitu kan kita tahu, oh aku berarti harus do it faster gitu ya, harus ngerjain itu lebih cepat. Yang aku suka kalau les di Ayo CPNS itu, aku lebih banyak ngerjain soalnya sih, lebih banyak tryoutnya kayak gitu ya, daripada kalau misalnya aku les offline gitu. Aku lebih sukanya itu ada banyak banget paket buat tryout, dan juga aku bisa leluasa buat ngeliat lagi kayak gimana sih pengerjaan soalnya gitu kan. Dan menurut aku soal-soal tryout di Ayo CPNS itu kayak hampir mirip lah sama soal-soal di tes CPNS sebenarnya. Selanjutnya yaitu cara belajar. Nah, kalau aku ya, cara belajarku adalah dengan mengerjakan soal. Semakin banyak kita mengerjakan soal, maka kita akan semakin paham soal itu mintanya apa, kita semakin aware, dan juga kita semakin cepat ngerjain soalnya. Nah, kalau misalnya aku udah kebentur nih, aku nggak ngerti cara penyelesaiannya, baru deh aku lihat materinya, gitu ya. Dan juga aku punya buku yang di situ aku isi semua soal-soal yang aku nggak paham dan juga cara penyelesaiannya. Di situ aku bakal baca terus buku itu, aku pahami terus kayak bagian mana yang aku keliru. Dan juga untuk soal yang hitung-hitungan ya, itu aku bakal ganti angka-angka dan juga aku bakal ganti pertanyaan di soal itu, supaya aku makin paham gimana sih penyelesaian dari soal tersebut. Dari kita ngerjain soal itu, kita bisa tahu, kita bisa mengevaluasi skor yang kita dapatkan gitu. Ternyata apakah semakin meningkat ataukah semakin menurun ataukah fluktuatif gitu ya. Dan juga kita bisa lebih aware dengan soal itu. Misalnya kita bisa menemukan kata kunci. Kalau kata kuncinya ini, yang dia minta pasti ini, kayak gitu kan. Atau kita lebih tahu permintaan soal itu kayak gimana, gitu ya. Dan juga kita itu bisa bikin strategi. Wah, aku kayaknya lemah di bagian TIU. Apakah kita akan mengerjakan TIU terlebih dahulu, ataukah kita bakal ngerjain TWK terlebih dahulu, kayak gitu kan. Semakin banyak kita mengerjakan soal, kita bakal semakin pede nantinya buat mengerjakan tes sesungguhnya. Dan juga dengan kita banyak-banyak latihan soal, kita juga bisa semakin cepat dalam membaca soal. Jadi kalau baca soal itu ya, kita harus dengan skimming. Tepatnya kita harus baca dulu apa yang diminta dari soal itu, baru kita baca keterangan-keterangan lainnya. Bisa juga kita baca dari soal itu mintanya apa gitu ya, terus kita cek dengan bagian pilihan gandanya gitu. Terutama untuk soal-soal yang panjang. Jadi kita itu tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan soal itu. Dan yang terpenting itu adalah konsistensi. Kalian harus konsisten dengan target yang telah kalian tetapkan. Misalnya kalian udah punya target sehari minimal 3 jam buat belajar gitu ya. Terus kalau bisa semakin konsisten dan juga durasinya diperpanjang. Jadi awalnya 3 jam jadi 5 jam dan lain sebagainya. Dan kalian juga harus menemukan dan mengenali cara belajar kalian itu seperti apa. Karena dengan kita mengenali cara belajar kita, maka kita bisa belajar dengan lebih efektif, efisien, dan juga lebih memahami materi yang sedang dikerjakan. Selanjutnya yaitu find your study buddy atau temukan teman belajarmu. Bisa jadi teman, pacar, keluarga, saudara, guru les, dan lain sebagainya, or anything else yang kira-kira bisa kamu jadiin sebagai teman diskusi sekaligus belajar. Syukur-syukur kalau sesama pejuang CPNS ya. Jadi di situ kalian bisa diskusi dan juga bahas soal-soal yang kalian tidak pahami. And I'm very thankful for that. Di masa itu aku punya study buddy, ya kita tiap malam ngerjain soal dan juga bahas soal-soal itu. And I'm very thankful for him. Selanjutnya yaitu persiapan tes dengan matang.
Nah, waktu itu kayak hamin berapa hari, itu kan mulai muncul tuh FR ya, soal yang kemungkinan masuk atau soal yang agak-agak mirip dengan soal sesungguhnya gitu ya. Nah, kita mulai tuh pelajari FR. Kalau aku nemu beberapa FR itu ya dari YouTube, terus juga ada dari grup-grup belajar kayak gitu ya. Tapi ya balik lagi, kalau FR itu kan kita bisa jadi kayak pahami bagian-bagian itu, tapi kita juga jangan lupa buat memahami bagian yang lain, karena kita jangan patokannya ke FR ya, karena FR itu kayak nasib-nasiban, bisa jadi masuk, bisa jadi enggak kayak gitu kan. Jadi ya fokusnya tetap ke soal-soal dan juga materi-materi yang sudah dipelajari dengan sedikit berpedoman pada soal-soal FR kayak gitu. Ya soalnya soal FR itu ya nasib-nasiban, bisa jadi sesuai, bisa jadi jauh banget bedanya. Jadi jangan patokannya ke FR. Selanjutnya, setelah kita melakukan ikhtiar, daya, upaya, usaha kita untuk belajar sampai mati-matian, jangan lupa untuk merayu Allah dengan ibadah dan amalan-amalan baik yang kita lakukan. Kalau aku, kemarin aku usahain banget yang namanya nggak lepas dari sholat 5 waktu, tepat waktu, sholat sunnah, puasa, sunnah Senin Kamis, puasa Daud, berzikir, berdoa pada Allah, sedekah, dan juga minta doa kepada orang tua dan juga keluarga. Karena aku yakin banget sih, doa dari orang tua itu sangat berperan dalam kesuksesan anak-anaknya. Dan juga kalau pesan aku, dalam berusaha maupun berdoa gitu ya, jangan lupa kita harus membenarkan dulu niat kita itu seperti apa. Misal kita niat banget belajar buat lulus tes CPNS karena kita ingin membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, ataukah karena kita ingin sukses, tidak ingin lagi merepotkan orang tua. Aku sangat berserah dan berpasrah pada Allah, dan juga aku tetap berusaha. Aku mikirnya kayak gini, aku belajar dengan nothing tulus, jadi aku all out dalam belajar, jadi aku berusaha semaksimal mungkin. Aku bikin targetku, misal aku targetku adalah skor sekian gitu ya, misal 400 sekian kayak gitu, dan juga aku mengusahakan semuanya, dan aku sangat amat mengharapkan Allah untuk membantuku, karena aku beranggapan kalau bukan sekarang kapan lagi. Dan juga aku nggak tahu masa depan itu seperti apa, tapi yang jelas aku bisa melihat masa depanku ketika aku lulus dari sini. Seperti itu. Jadi harapanku aku lulus dari sini dan aku bisa membahagiakan orang tua aku. Seperti itu. Dan menurut aku sangat penting sih, sangat penting buat kalian untuk menunda kesenangan demi kesenangan yang lebih besar. Jadi aku menunda kesenanganku untuk main, buat ke kafe dan main-main sama teman. Jadi aku menunda semua kesenangan-kesenangan kecil itu dengan kesenangan besar nantinya di masa depan. Jadi di situ aku benar-benar fokus buat belajar dan juga meniatkan bahwa aku harus belajar semaksimal mungkin. Anyway, aku bakal share materi dan juga soal-soal persiapan tes CPNS ke kalian dengan syarat ajak 5 teman kalian buat nonton video ini, like, comment, dan juga subscribe, dan juga share link video ini ke 5 grup besar sosmed kamu. Dan nanti bukti berupa screenshotnya kirim ke DM Instagram aku, dan aku bakal bales berupa link buat belajar. Link belajarnya bersifat rahasia ya, cuma buat kamu. Selamat belajar, semoga giliran kalian jadi CPNS selanjutnya. See you in my next video. Ciao, Mela!